Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pemirsa YouTube yang berbahagia, kita akan mengupas sedikit tentang bagaimana 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan. Selama bulan ini pahala dari amal ibadah dilipat gandakan. Dosa-dosa diampuni bagi mereka yang bertaubat dan setiap aktivitas baik bernilai ibadah. Allah SWT menjanjikan ganjaran besar bagi hambanya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah selama Ramadan. Secara umum bulan Ramadan terbagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama disebut sebagai fase rahmat, di mana Allah SWT melimpahkan kasih sayangnya, dan 10 hari kedua dikenal sebagai fase maghfirah, yakni masa pengampunan dosa. Sedangkan 10 hari terakhir disebut sebagai fase itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Fase 10 hari terakhir Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana memanfaatkan momen ini dengan optimal untuk meningkatkan kualitas ibadah. Selain satu amalan yang beliau lakukan adalah menghidupkan malam-malam Ramadan, membangunkan keluarganya untuk solat malam, dan mengencangkan gamisnya, yaitu menjauhi hubungan suami istri guna lebih fokus dalam ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ketika memasuki 10 hari Ramadan, Nabi fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahawa ada 3 amalan utama yang dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga, serta berbuat baik kepada kerabat dan tetangga, memperbanyak membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa membaca Al-Quran di akhir malam lebih utama dibandingkan awal malam, sedangkan waktu terbaik membaca Al-Quran di siang hari adalah setelah solat subuh. Memperbanyak itikaf sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dalam meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Apa amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di 10 malam terakhir Ramadan? Pertama, menghidupkan malam-malam Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, aku selalu menyaksikan beliau beribadah selama Ramadan hingga menjelang subuh. Kedua, Rasulullah SAW selalu membangunkan keluarganya untuk solat malam di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar yang menggambarkan hal ini dengan jelas, yang artinya bahawa Rasulullah SAW beserta keluarganya bangun untuk beribadah pada malam 23, 25, 27 dan 29, khususnya pada malam 29. Ketiga, Rasulullah mengencangkan ikat pinggang dalam arti menghindari tempat tidur pada 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini bersandar kepada hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan untuk beribadah malam itu dan membangunkan keluarganya. Keempat, Rasulullah SAW pernah menyambung puasa tanpa berbuka hingga maghrib, yang akan datang puasa wisol pada 1 malam dan 10 malam terakhir Ramadan. Namun puasa wisol tidak dianjurkan untuk ditiru oleh pengikut beliau. Kelima, Rasulullah SAW mandi dan membersihkan diri dan memakai wangi-wangian yang menjelang Isya selama 10 hari terakhir Ramadan dengan harapan memperoleh Lailatul Qadar. Keenam, Rasulullah SAW selalu beritikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Demikianlah amalan-amalan yang selalu beliau lakukan selama 10 terakhir bulan Ramadan. Kami sebutkan 6 saja dulu sebagai pencerahan. Pada video berikutnya kita akan menyambungnya kembali. Moga apa yang telah kami sampaikan menjadi iktibar dan menjadi pelajaran bagi diri sendiri, nasihat bagi diri sendiri, motivasi bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah,
dan bahkan bulan yang disebut sebagai itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Selama kita berpuasa dan mengharap ridha Allah, mengharap keikhlasan dan ketundukan dan kepatuhan serta ketakwaan kepada Allah, maka insya-Allah kita akan memperoleh keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi pemirsa YouTube semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.